Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gempita Jabar, perkenalkan saya Riki Ramadan. Saya merupakan staf tata usaha di SMP Negeri 1 Atap 1 Jatinegara, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan praktik baik yang berjudul optimalisasi akun belajar ID melalui pemanfaatan Canva dan AI dalam digitalisasi layanan sekolah berbasis CBT dan e-voting dalam upaya meningkatkan efisiensi dan integritas. Praktik baik ini adalah wujud nyata untuk menjawab keterbatasan sekolah dalam memanfaatkan teknologi yang baik dan mudah untuk digunakan. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi di dunia pendidikan menjadi sesuatu hal yang tidak dapat dihindari. Sekolah dituntut untuk menghadirkan layanan yang efektif, efisien, dan relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Namun pada kenyataannya, tidak semua satuan pendidikan memiliki kesiapan yang sama dalam mengimplementasikan digitalisasi tersebut. SMP Negeri 1 Atap 1 Jatinegara merupakan sekolah dengan jumlah peserta didik sebanyak 92 siswa. Dengan kondisi tersebut, SMP Negeri 1 Atap 1 Jatinegara memiliki keterbatasan dalam hal anggaran dan juga sumber daya manusia, khususnya di dalam teknologi dan informasi digital. Dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran atau sering kita sebut ujian, sekolah masih menggunakan platform seperti Google Form sebagai alternatif ujian online atau daring. Meskipun cukup membantu, tapi Google Form memiliki beberapa kekurangan. Misalkan Google Form atau Google Formulir bisa dialih bahasakan atau diterjemahkan. Hal ini menjadi tantangan untuk ujian bahasa Inggris. Kemudian yang kedua juga Google Form bisa beralih tab, siswa bisa beralih tab dari tab satu ke tab lain. Hal ini memiliki potensi kecurangan yang tinggi. Selain pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang masih memiliki keterbatasan, kegiatan pemilihan ketua OSIS juga dilakukan secara manual seperti menggunakan kertas ataupun juga menggunakan koin. Hal ini membutuhkan waktu, tenaga, biaya tambahan. Selain itu, sekolah juga masih belum mampu berlangganan CBT berbayar ataupun membayar tenaga teknis profesional untuk menggunakan atau mengembangkan sistem yang lebih terpadu. Berangkat dari berbagai tantangan tersebut, saya mencoba mencari solusi yang dapat diterapkan secara mandiri tanpa membutuhkan biaya tambahan. Salah satu peluang yang saya temukan adalah pemanfaatan akun belajar ID yang telah disediakan oleh pemerintah. Melalui akun tersebut, saya dapat mengakses berbagai platform digital termasuk Canva yang menyediakan fitur premium serta teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Dari sinilah ide mengembangkan layanan digital sekolah mulai saya realisasikan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengembangkan sistem Computer Based Test atau CBT berbasis web sederhana. Sistem ini dibuat dengan memanfaatkan fitur Canva AI dan Canva Code sehingga dapat dirancang tanpa harus memiliki kemampuan coding tingkat lanjut. Ini adalah contoh tampilan dari CBT yang selalu saya gunakan di beberapa ujian yang ada di sekolah di SMP 1 Atap 1 Jatinegara. Di sini adalah tampilan dashboard awalnya dari admin gitu ya. Kemudian juga di sini ada tambah ke atau kelola mapel. Di sini bisa menambahkan mapel yang berikut untuk kelas 7, 8 dan 9. Tinggal kita tambahkan mapel, misalkan kita tambahkan mapel bahasa Inggris, tinggal simpan. Di sini akan otomatis tersimpan mapel bahasa Inggris. Kemudian di sini juga ada user atau siswa yang akan kita masukkan atau kita ujikan. Di sini ada beberapa yang sudah admin masukkan gitu ya, atau saya masukkan sebagai admin gitu ya. Nama-nama kelas, kemudian nama, username dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada fitur kelola soal. Di dalam fitur kelola soal ini, guru atau saya sebagai admin juga bisa mengimpor soal gitu ya. Klik impor, kemudian juga di sini apa mata pelajaran yang ingin diimpor soalnya. Misalkan bahasa Inggris, kelas berapa yang ingin diimpor, kelas 7, 8 dan 9. Tinggal pilih file Excel yang sudah admin siapkan
atau guru siapkan nanti akan otomatis ditambahkan dan tampilannya akan seperti ini. Di sini ada bisa diedit, kemudian juga dihapus dan lain sebagainya. Kemudian dikelola ujian di sini, guru bisa memasukkan ujian. Di sini misalkan ada PSAJ bahasa Inggris, kemudian di sini token untuk aksesnya bisa di sedemikian rupa gitu, misalkan di sini DSART gitu ya. Kemudian di sini mata pelajarannya bahasa Inggris, kemudian pilih kelasnya, kelas ada berapa. Kemudian durasi yang ingin kita tentukan misalkan 90 menit dan juga jumlah soal 50 gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau misalkan hasil ujiannya akan kemana? Akan ke sini bisa difilter sesuai dengan ujian. Ada mapel, kemudian difilter mau kelas berapa, atau juga dicari berdasarkan nama, seperti itu. Kemudian selain CBT, saya juga mengembangkan sistem e-voting untuk pemilihan ketua OSIS. Sistem ini dirancang agar siswa dapat memberikan suara secara digital dengan proses yang sederhana, cepat, dan transparan. Dengan e-voting, proses perhitungan suara menjadi lebih efisien dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi pada metode manual. Di sini bisa login sebagai pemilih, itu nanti ya memasukkan nomor pemilih dan lain sebagainya yang sudah disiapkan oleh panitia di admin. Di sini kita bisa masuk sebagai admin. Kita masuk, kemudian di sini seperti yang saya bilang tadi ada total kandidat, total suara, total pemilih dan lain sebagainya gitu ya. Di sini juga ada logo, misalkan mau ganti logo, nama sekolah juga, judul pemilihan, bisa pemilihan ketua OSIS, atau misalkan pemilihan ketua IRMA dan lain sebagainya, pilih periode dan lain sebagainya gitu. Bisa nanti tampilan akan berubah. Di sini juga ada pengaturan apakah calon itu tunggal atau berpasangan gitu ya, ketua dan wakil ketua. Di sini juga izinkan login dengan nama lengkap gitu. Misalkan tidak ada nomor pemilih, ya bisa diizinkan dengan nama lengkap gitu ya. Di sini juga ada real time gitu ya, pemilihan suara yang mana yang akan kandidat yang dimasukkan dan lain sebagainya. Di sini bisa memasukkan daftar pemilih melalui file Excel gitu ya, siapa saja yang akan memilih, daftar nama siswa yang ada di sekolah. Kemudian di sini juga bisa menambahkan kandidat seperti itu. Sistem yang telah dikembangkan kemudian diimplementasikan secara langsung di lingkungan sekolah. CBT telah digunakan sebanyak 2 kali dalam kegiatan penilaian sumatif akhir semester dan penilaian sumatif akhir jenjang dengan melibatkan 92 siswa yang ada dengan 9 guru. Sementara itu, sistem e-voting telah digunakan dalam pemilihan ketua OSIS periode 2025-2026. Dalam prosesnya, saya juga memberikan pendampingan kepada guru agar dapat menggunakan sistem secara mandiri. Hasil dari implementasi inovasi ini menunjukkan dampak yang positif bagi sekolah. Dari segi efisiensi, penggunaan CBT mampu mengurangi penggunaan kertas serta mempercepat proses koreksi hasil ujian. Dari segi integritas, sistem ini membantu meminimalisir potensi kecurangan dibandingkan metode sebelumnya. Selain itu, penerapan e-voting juga meningkatkan partisipasi siswa serta transparansi dalam proses pemilihan. Secara keseluruhan, layanan sekolah menjadi lebih efektif dan lebih modern. Praktik baik ini menunjukkan bahwa keterbatasan sekolah bukanlah penghalang untuk berinovasi. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada serta didukung dengan inisiatif dan kreativitas, transformasi digital masih tetap bisa dilakukan secara bertahap. Harapan saya, semoga inovasi ini masih bisa terus dikembangkan dan juga menjadi sumber inspirasi untuk satuan pendidikan lain dengan kondisi yang sama. Saya Riki Ramadan pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.